Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya, tarawih dan salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semuanya yang tidak pernah terhitung, yang tidak terhingga nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita mulai dari sejak kita masih dalam keadaan janin, yaitu di dalam rahim kita sudah Allah berikan nikmat kepada kita sampai nanti berhasil wafatnya kita. Untuk itu rasa syukur ini harus kita pupuk, harus kita jaga, yaitu dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Salam serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalimat tauhid, untuk menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh semesta alam, Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalimat ini jangan pernah kering daripada lisan kita. Mudah-mudahan hingga sampai akhir hayat kita terus mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kriteria orang-orang yang bertakwa ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi waktu sholat ataupun khutbah Jumat di sini kami sampaikan yaitu definisi takwa. Maka pada malam ini kami akan sampaikan siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu, apa saja kriteria mereka. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa itu, kriteria mereka yang termasuk orang-orang yang bertakwa, baik di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Ali Imran, dan masih banyak lagi surah-surah yang lain yang menyampaikan bahwasanya inilah kriteria orang-orang yang bertakwa itu. Namun pada malam hari ini kami akan sampaikan kriteria yang terdapat di dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya ini dengan yaitu perintah, kalimat perintah ataupun fi'il amr. Wasari'u, wazan atau timbangan wasari'u
tulisani wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah, bersegeralah kalian, artinya kita harus saling berlomba-lomba untuk bersegera mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan ini. Kemudian kita harus juga bersungguh-sungguh dan harus berlomba-lomba di dalam mendapatkan yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada dua. Allah perintahkan supaya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah Allah. Yang kedua, kita harus berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita adalah supaya kita bisa masuk surga. Kita beribadah, kita semuanya bermuamalah di dunia ini. Apa yang kita berbuat amal di dunia, tujuan kita hanya satu, yaitu supaya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Lalu bagaimana besarnya surga itu? Bagaimana luasnya surga itu? Allah gambarkan arduhas samawati wal ardh. Bahwasanya surga itu luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pernahkah kita keliling dunia ini? Kita mungkin belum pernah secara keliling otomatis. Dan 7 lapis dunia ini kita tidak tahu bagaimana. Apalagi 7 lapis langit, 7 lapis langit masyarakat muslimin. Seluruh tata surya dan bintang-bintang yang ada di jagat raya ini yang masih dapat dicapai oleh indera kita, yang masih dapat dicapai oleh anak-anak perbintangan dan seterusnya, itu baru yang namanya langit pertama masyarakat muslimin. Lalu bagaimana tingkatan yang selanjutnya, yaitu langit kedua kita, Allah kita tidak tahu. Manusia hanya dapat mencapai langit pertama saja, itu sedikit saja masyarakat muslimin. Sangat luas berarti surga itu masyarakat muslimin. Kemudian untuk siapa surga itu dipersiapkan? Uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan surga yang luas itu masyarakat muslimin tiada lain kepada orang-orang yang bertakwa. Untuk itu makanya kita terus mencapai derajat al-muttaqin ketika nanti kita keluar daripada Ramadan. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama dijelaskan di dalam ayat ini adalah yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah bisa dalam keadaan lapang, wad-dharra dalam keadaan yang sempit ataupun dalam keadaan susah payah. Walaupun dia sedang susah payah, tetapi dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan kalimat di sini menggunakan fi'il mudhari yunfiquna, yaitu fi'il mudhari itu zaman halu, sekarang dan zaman mustaqbal, zaman yang akan datang. Berarti berinfak itu tidak hanya sekarang, terus menerus kita berinfak sampai akhir hayat kita masyarakat muslimin untuk bekal kita di akhirat kelak. Walaupun dia dalam keadaan susah payah, tetapi dia mau berinfak, apalagi dalam keadaan lain. Karena kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengakui dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berpakai hatinya untuk memberikan hartanya kepada orang-orang ataupun saudaranya, maka Allah belum mengakui keimanannya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min alladhi yasma'u ja'i'un ila jabbihi." Kata Rasulullah, bukanlah seorang mukmin, dia tidak termasuk orang-orang yang beriman kalau orang-orang sementara dia kenyang, orang-orang lain tetangganya dalam keadaan kelaparan. Dia kekenyangan semalaman masyarakat muslimin, sementara saudara-saudaranya yang di dekatnya dalam keadaan kelaparan. Allah mengakui keimanan kita terus sholat, berpuasa dan seterusnya, tetapi kita mengabaikan tetangga kita yang miskin di samping kita, tetangga kita yang kelaparan, mungkin dia berbuka puasa hanya dengan nasi,
dengan garam. Sementara kita berkat kehidupan kita berbagai macam bentuk makanan, berbagai macam bentuk minuman, masyarakat muslimin. Apakah kita tidak sedih melihat mereka? Bagaimana kalau posisi mereka itu seperti kita? Posisi kita seperti mereka. Bagaimana? Kita kebetulan diberikan Allah karunia dengan harta yang melimpah. Maka dari itu masyarakat muslimin, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur dengan cara apa? Dengan menginfakkan harta kita bisa Ramadan dalam keadaan maupun dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua masyarakat muslimin, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Wa kazminal ghaib, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yang mampu menahan emosinya. Ketika disakiti, difitnah, dicaci maki, mereka mampu menahan ketika di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang kuat itu, orang-orang yang perkasa adalah bukanlah orang-orang yang kuat di bulan, tetapi orang yang perkasa adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yang mampu menahan emosinya masyarakat muslimin. Terkadang anak-anak kita di rumah, kita tidak mampu menahan emosi kita, apalagi orang lain sampai menyakiti kita. Kita tidak sabar sehingga kita balas caci maki dengan caci maki, fitnah dibalas dengan fitnah. Padahal ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, itu tandanya kita bersyukur. Kenapa? Karena amalan mereka akan berhasil kepada kita. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin, wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu memaafkan saudaranya ketika dia disakiti. Ketika disakiti coba tanya Rasulullah, dilempar dengan batu, dilempar dengan motor. Tak pernah Rasulullah balas dengan batu, tidak pernah Rasulullah balas dengan tombak, dengan pedang, tidak. Tetapi Rasulullah balas dengan kasih sayang. Maka orang yang terus melemparnya setiap hari dengan motor, beliau jemput, dijemput malah, bukan malah ditebas lehernya, malah dijemput. Sehingga orang dengan akhlak Rasulullah, orang-orang yang menyakiti Rasulullah sadar dia sehingga masuk ke dalam Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik kepada manusia, Allah sangat cinta. Siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Yang kelima adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka berbuat kesalahan, berbuat kekejian, berbuat maksiat, tetapi mereka tidak terus meneruskan kekejian tersebut. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka sadar, ya Allah, aku ternyata aku berbuat kemaksiatan, maka dia langsung sadar dan minta maaf kepada Allah. Tidak diteruskan, maksudnya itu lanjut dia bersadar sehingga dia masuk ke dalam neraka. Tidak, tetapi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu sadar dari atas kesalahan-kesalahannya. Orang yang bertakwa itu adalah bukan orang-orang yang suci seperti malaikat, bukan orang-orang yang bersih seperti malaikat. Tidak. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pernah punya salah, orang yang pernah punya dosa, tetapi dia sadar kesalahan itu, dia terus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Bagaimana kalau berubah?" Siapa lagi yang bukan Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk meminta ampun? Siapa lagi kalau bukan Allah yang mengampuni dosa-dosa? Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada siapa lagi kita harus mohon ampun? Bukan kepada manusia, tetapi harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kekejian itu sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah bukan orang yang suci bersih tanpa dosa dari awal sampai akhir, tidak, tetapi berdosa dia bertobat. Bertobat lagi, tetapi dia tidak memperbaikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat banyak itu, jangan dibiarkan seperti itu. Itu namanya mempermainkan
bersungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubatnya. Ia minta kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, perbuatan kekejiannya, maka Allah akan ampuni orang yang seperti ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah tanda-tanda atau ciri-ciri atau karakter-karakter orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Demikian kami akhiri. Fastabiqul khairat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.